kita perkirakan ini tangguh Mojopahit ya. Dan kalau di video sebelumnya itu memang belum diwarangi ya, dan ini nanti kita akan lihat hasilnya setelah diwarangi. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini kita akan membahas jadi keris saya yang beberapa hari yang lalu sudah saya bahas ya. Jadi keris yang kita perkirakan ini tangguh Mojopahit ya. Dan kalau di video sebelumnya itu memang belum diwarangi ya. Dan ini nanti kita akan lihat hasilnya setelah diwarangi. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, kalau di video sebelumnya, jadi keris ini, jadi kondisinya seperti ini ya. Nah, ini yang belum diwarangi ya. Jadi ini sebuah keris Luk 5. Kalau dari rancang bangunnya, ini kemungkinan besar memang tangguh Mojopahit ya. Tapi nanti setelah diwarangi akan lebih terlihat jelas materinya ya. Apakah memang benar tangguh Majapahit atau bukan ya. Dan ini juga merupakan dapur yang cukup langka ya di keris Luk 5 ya, yaitu keris dapur kolonada. Keris ini ciri khasnya jadi polos dan memiliki sogokan satu depan aja ya. Nah, untuk keris Luk 5 sendiri kalau di zaman dulu itu memang identik dengan keris-kerisnya para bangsawan ya atau ningrat ya. Karena memang salah satu filosofi dasar Luk 5 itu adalah ngelmu atau lelaku ya, dan belajar sekaligus mengajar ya. Jadi memang dulu kaum bangsawan atau ningrat itu memang banyak istilahnya hal yang harus dipelajari. Makanya salah satu pegangannya itu adalah keris-keris Luk 5. Kalau keris Luk 5 yang terkenal itu yang biasa milik dalang, jaksa, pengacara, itu biasanya yang Pendowo Cinarito itu ya. Itu salah satu keris Luk 5 juga ya. Nah, nanti yang kita bahas nanti yang kolonada ya. Nah, kalau untuk warongkonya sendiri, kalau di video sebelumnya, nah seperti ini ya. Jadi di bagian dedernya itu istilahnya itu bukan pasangan warongkonya ya. Itu sudah memang kemungkinan besar memang deder aslinya rusak atau hilang gimana. Jadi dibikinin deder baru ya yang ala kadarnya kalau di gambar sebelah saya. Nah, kalau ini sudah saya ganti ya. Kebetulan saya punya beberapa koleksi handle ya, handle lama ya, dan ini cukup bagus juga ya. Untuk cetekannya ini cukup detail dan kerawangan ya handle-nya ya. Nah, untuk warongkonya sendiri ini dulu salah satu hal yang membuat saya tertarik, kenapa saya memahari. Sebenarnya ketemunya nggak sengaja ya, teman-teman bisa lihat cerita lengkapnya di video sebelumnya ya. Jadi waktu mau jemput anak saya ada orang yang bawa keris ini ya, saya tertarik ini loh. Jadi ada merah-merahnya kayak unik gitu ya, kayak unik. Makanya terus tak lihat, walaupun waktu itu nggak bawa uang, terus aku pergi dulu jemput anakku sama ambil uang, baru saya mahari. Nah, untuk lebih detailnya, jadi keris ini setelah diwarangi hasilnya seperti apa dan apakah benar ini tangguh Majapahit, langsung saja kita simak sama-sama. Ini adalah detail warongko yang deder atau handle-nya belum saya ganti ya. Kalau itu teman-teman perhatikan itu dedernya agak wagu ya, karena itu memang bukan pasangannya ya. Nah, yang membuat saya tertarik ini adalah penandanya ya, yang warna merah, tali warna merah. Biasanya kalau keris warongkonya ada penandanya gitu, biasanya isinya cukup istimewa. Dan ini adalah warongkonya yang sekarang ya. Jadi ini dedernya sudah saya ganti ya. Jadi saya ganti yang istilahnya yang biar serasi lah ya. Jadi ini gaya ladrang Surakarta. Jadi dedernya kita pakai yang Surakarta ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini penampakannya. Jadi untuk warongkonya memang yang berubah cuma deder aja ya, dan saya tambahin mendak lah. Jadi seperti itu. Nah, untuk sekarang mari kita lihat untuk detail bilahnya. Dan ini adalah detail bilah sebelum diwarangi ya. Sebenarnya ini dulu masih ada karatnya ya, walaupun nggak begitu banyak ya, tapi saya bersihkan dan ini sudah saya minyakin ya. Tapi ini belum diwarangi ya. Kalau kita lihat untuk gayanya, rancang bangunnya, ini seperti keris-keris dari era Mojopahit ya. Dan ini ricikannya cukup detail ya, entah itu seraweannya, pejetannya, ataupun tikel alisnya ya.
dan cogokan depannya itu terlihat cukup jelas ya ini ya, karena memang belum diwarangi ya. Nah, ini adalah salah satu keris Look 5 yang cukup langka ya, yaitu dapur kolonada ya. Nah, ini setelah bilah diwarangi ya, tapi ini belum diminyaki ya, jadi masih dikeringkan biasa saja ya. Ternyata ini ada jenis wulung ya, tapi orang nyebutnya ini keleng umumnya ya. Untuk perbedaan wulung, keleng ataupun pengawak wojo atau untuk bila-bila yang tidak berpamor sebenarnya sudah saya bahas di video lain ya. Nah, jadi ini memang cukup bagus ya, dan khas memang untuk materinya sendiri seperti keris-keris dari era Mojopahit ya. Dan ini pamornya cuma sedikit ya di bagian gonjo itu, yang bagian sirah cecak itu. Dan ini adalah detail bilanya setelah diberi minyak pusaka ya. Karena ini memang tidak berpamor bilanya, jadi ricikannya terlihat cukup jelas ya, terutama yang sogokan depannya itu ya, yang merupakan ciri khas dari keris dapur kolonada ya. Dan ini memang terkesan sangat wingit ya, justru karena tidak ada pamornya itu, jadi kesan wingitnya terlihat lebih kentara ya, lebih kuat ya, kayak gitu ya. Nah, ini jadi bagian tengahnya pun, odo-odonya pun jadi terlihat jelas ya, dan seraweannya ya. Nah, ini adalah detail bilah kerisnya ya. Dan untuk keris kolonada sendiri itu sebenarnya juga cukup terkenal di dunia pewayangan ya, tapi bukan dapur kolonada. Kalau di pewayangan itu yang terkenal adalah keris Kiai Kolonada ya, yang merupakan salah satu senjata Arjuna ya. Nah, ini bilanya yang bagian atas ya, memang sudah mulai ada kayak sedikit keropos sedikit ya, karena memang usianya sudah sangat lama ya. Nah, ini yang bagian sor-soran ya. Untuk kata kolonada sendiri itu dari kata kolo dan nada ya. Kolo itu artinya waktu ya. Kalau nada itu ya nadai ya, atau menerima ya. Artinya jadi ini filosofinya bagaimana kita menerima waktu yang diberikan ke kita ya, atau dengan kata lain bagaimana kita memanfaatkan waktu yang diberikan ke kita ya. Jadi waktu itu mau dipakai atau enggak itu tetap nantinya akan habis ya. Nah, ini adalah detail cor-corannya ya. Jadi ada satu pamor kecil ya di bagian ujung gonjo ya, di sirahnya ya, sama di baliknya ini ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang dari ensiklopedia keris ya. Dapur keris kolonada ini tergolong langka ya. Dalam pewayangan di Indonesia diceritakan bahwa keris Kiai Kolonada, bukan dapur kolonada, berasal dari taring kanan Betara Kala yang dipotong ayahnya, yakni Betara Guru. Keris ini kemudian dimiliki oleh Arjuna ya, salah seorang tokoh dalam keluarga Pandawa. Kemudian ketika salah seorang putri Arjuna yaitu Dewi Pregiwo kawin dengan Gatotkaca, kolonada diberikan kepada Gatotkaca sebagai kancing gelung. Dan mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Wus kakenan nugrahaning Hyang Widi bek alaming asuwung tan karem karamean. Sudah memperoleh anugerah Tuhan, berwatak dalam dunia hening, tidak suka keramaian.